Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan. Pada pagi yang indah ini, hari yang sangat cerah, kita dapat datang berkumpul bersama-sama pada pagi yang indah ini. Dan kita boleh untuk datang menghadap Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya, kita menyiapkan hati kita, seluruh hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hadir tengah-tengah kita. Tuhan yang hadir di hati setiap kita. Mari saya undang kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat datang untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Mohon kuduskanlah layakan setiap hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kami. Tuhan yang memenuhi setiap kami pada hari ini. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kami datang kepadamu, memuji-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kita bagai tanah yang gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi
yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu, saya mohon dengan kasih kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang yang menantikan datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi bawa setiap kami, Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau lebih mendekat kepadamu, Tuhan. Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan yang mengenal hatiku. Tiada yang
hanya bagimu, menikmati hadirat-Mu. Kau yang menjamah setiap kami, Kau yang memenuhi setiap hati kami, Kau yang melihat kehausan kami. Kau yang memenuhi setiap, Kau yang memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Syukur hanya Engkau, pribadi yang menggenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur betapa indahnya hadirat-Mu. Sungguh kami menikmati Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang melawat setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Biarlah pada pagi hari ini kami mau bersuka cita bersama-sama Tuhan. Kami mau memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Walaupun dengan masker, tapi biarlah kita tetap bersuka cita. Amin. Ya walaupun tidak terlihat senyumannya, tapi terlihat dari mata seperti itu, dari mimik wajah terlihat bagaimana sukacita yang terpancar di dalam hati kita. Amin, puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut, amin, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Amin, puji nama Tuhan. Masih semangat muji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Mari kita mau bangkit, kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak kita tinggikan, layak kita sembah, amin. Haleluya. Biarlah pada pagi yang indah ini kita mau bersuka cita bersama-sama, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, jalan-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan nampak dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap kita percaya bahwa kita aman di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Meskipun ada badai datang menerpa hidup kita, kita percaya bahwa kita tidak pernah ditinggal sendirian. Ia Allah yang setia, Allah yang menjamin kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam Dialah sumber perlindungan hidup kita. Meskipun persoalan terjadi, badai datang menerpa hidup kita, percayalah Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan yang luar biasa. Di dalam Tuhan kita dapat merasakan ketenangannya yang luar biasa bagi hidup kita. Itulah janji yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapa kau mengerti seruan hatiku,
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih, dari kasih-Mu. Lewati lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mengerti, Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih, dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ya, sebelumnya kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Tema firman Tuhan saya berikan pada pagi hari ini, belajar mencukupkan diri. Ada kosong kan di depan? Belajar untuk mencukupkan diri. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima mulai. Saya bacakan untuk kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Seringkali orang-orang Kristen saking semangatnya mungkin mengatakan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu jahat. Benar Bapak Ibu, uang itu jahat? Benar? Enggak.
Karena kita enggak benar-benar baca Alkitab. Padahal firman Tuhan mengatakan, karena akar dari segala kejahatan itu adalah uang. Benar? Begitu? Enggak. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika kita tempatkan uang itu menjadi tuan bagi kita, uang itu menjadi segala-galanya, uang itu yang mengatur, uang itu yang mengendalikan hidup kita, maka itu menjadi akar kejahatan. Segala kejahatan itu bisa berawal dari ketika kita cinta uang, jatuh cinta kepada uang, kita jadikan uang itu segala-galanya di dalam hidup kita. Ya, uang itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menjahati kita, Bapak Ibu. Tetapi ketika pribadi atau orang itu yang sudah mendewakan uang itu menjadi tuannya, uang itu yang mengatur orang itu, maka itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Ya, artinya menjadi hamba uang itu adalah ketika kita memiliki keinginan atau nafsu berlebihan terhadap kekayaan dunia ini. Ya, ketika kita sudah memiliki satu keinginan atau nafsu berkelebihan terhadap kekayaan, terhadap keindahan, terhadap kekayaan dunia ini, maka orang yang seperti ini sudah dikatakan menjadi orang yang dihambakan oleh uang, menjadi hamba uang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang memiliki keinginan yang tinggi atau nafsu yang besar terhadap uang atau kekayaan dunia ini, maka orang ini akan selalu cemburu, akan timbul rasa iri kepada orang yang memiliki harta atau kekayaan yang lebih. Oh ya, kok nggak seperti dia ya? Keluargaku loh, kok nggak seperti dia? Ya, sebabnya Bapak Ibu, nulis Ibrani ini mendahulukan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita itu penting sekali Bapak Ibu, karena ini dasar seseorang itu bisa melimpah dengan syukur. Ketika kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, kita bisa menerima berkat yang besar, berkat yang kecil, berkat yang melimpah. Dalam kondisi yang mungkin krisis atau berkekurangan, kita bisa mencukupkan diri kita, maka dari sinilah akan timbul pengucapan syukur akan melimpah kepada Tuhan. Karena apa? Karena dasarnya sudah bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tapi ketika kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan sulit untuk bisa menjadi pribadi yang terus-menerus mengucap syukur dengan segala keadaan kita. Karena apa? Karena kita akan merasa terus kurang, tidak puas, masih itu, ini, itu, dan lain-lain itu kita mengejar. Nafsu atau keinginan kita terus-menerus meronta-ronta untuk kita memiliki yang lebih besar, yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu, berapa sih ukuran cukup itu? Nggak ada loh Bapak Ibu, ya. Cukup itu relatif. Ya, Bapak Budi pengeluaran 5 juta bisa cukup buat dia.
Tapi belum tentu dengan Bapak Aliong dengan 50 juta cukup 1 bulan. Ya, karena cukup itu relatif. Tapi kalau Bapak Budi bisa mencukupkan diri, ya, yang 5 juta itu dikelola dengan sebaik mungkin. Ya, dia tidak boros, ya, dia tidak menghambur-hamburkan uangnya. Tetapi Bapak Aliong 50 juta 1 bulan itu pun nggak akan cukup. Ya, jadi ukuran cukup itu tergantung kepada rasa atau tergantung kepada pengaturan pribadi lepas pribadi. Bapak Budi 5 juta ini dia masih bisa merasa cukup. Tapi yang lain, jangankan 5 juta, 100 juta 1 bulan nggak cukup. Tapi ketika kita memiliki yang namanya merasa cukup, bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka disitulah terletak rasa cukup itu sendiri. Ada orang lain, kalau dia nggak ngantongin uang, di dompetnya itu nggak ada uang, mungkin yang merah-merah itu sampai 10, dia merasa nggak nyaman kemana-mana. Dia merasa seolah-olah dunia ini hampa. Tapi ada orang lain nggak mau tahu ada uang di dompetnya, nggak ada uang di dompetnya, ya dia bisa bebas aja pergi kemana-mana tanpa rasa ada kurang, rasa kosong. Ya, saya Bapak Ibu terus terang aja, ada uang di dompet saya, nggak ada uang, saya nggak pernah gusar gitu. Ya, saya nggak punya yang namanya kartu kredit, saya nggak punya kartu ATM. Ya, ada memang saya termasuk satu nasabah bank, tapi itu bukan pribadi saya gitu. Ya, dan saya enjoy aja, saya nggak merasa ya susah, saya merasa nggak berarti apa-apa, enggak. Bahkan kadang saya istri saya bilang, tolong kalau mampir ke Indomaret ambil uang, dikasih kartunya, katakan aduh saya enggak mau. Dan dalam kondisi seperti itu saya nggak merasa ada sesuatu yang kurang dari hidup saya, walaupun saya nggak pegang kartu kredit, kartu ATM, saya merasa cukup. Dan kebahagiaan itu Bapak Ibu terletak pada kondisi seperti ini. Bukan karena kita punya lebih, punya banyak baru kita bahagia, enggak. Tapi ketika kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, ada rasa cukup di dalam hati kita, maka dalam kondisi apapun kita bisa menikmati rasa cukup, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita bisa tetap mengalami kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Alkitab ini banyak ditulis tentang tokoh-tokoh Alkitab yang tidak merasa cukup, tidak memiliki yang namanya rasa cukup di dalam kehidupannya. Kita kembali kepada awal penciptaan. Adam dan Hawa kurang apa Bapak Ibu di Taman Eden? Segala sesuatu sudah tersedia dengan komplit. Minuman, ada sumber air yang mengalir, yang begitu bening, yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Mereka minum itu menyehatkan tubuh mereka, lebih higienis dari aqua, dari minuman-minuman sekarang ini Bapak Ibu. Kalau mereka lapar, mereka tinggal petik buah-buahan yang luar biasa ada di Taman Eden itu. Mereka nggak pernah memikirkan untuk besok mau makan apa.
kita mau tanam apa, mau kerja apa, awal-awalnya nggak ada Bapak Ibu pemikiran seperti itu. Mereka hanya makan, menikmati segala sesuatu yang Allah sudah sediakan di Taman Eden. Nggak ada kurangnya Bapak Ibu. Tapi apakah mereka merasa cukup, merasa puas dengan kondisi yang seperti itu Bapak Ibu? Puas? Enggak. Waduh, tetap pandangan atau matanya Hawa tertarik dengan buah yang dilarang, yang tidak boleh dipetik dan dimakan itu. Ini menunjukkan mereka belum merasa cukup, tidak bisa mencukupkan diri dengan kelimpahan yang ada pada mereka. Ya, kita lihat Bapak Ibu, banyak orang-orang yang kitab ini juga yang tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Malaikat nggak kurang apa-apa di surga Bapak Ibu. Ya, Lucifer itu kan awalnya itu adalah malaikat. Dia sebagai mempunyai suara yang merdu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pemain musik yang handal Bapak Ibu. Tetapi nggak ada kurangnya di surga loh Bapak Ibu. Tapi apakah dia merasa cukup, merasa puas? Enggak. Dia pingin bukan dia yang menyembah, tapi dia juga ingin dia menjadi objek yang disembah. Dia juga ingin mencicipi, dipuja, dihormati. Maksud aku terus yang menyembah, aku terus yang meninggikan Allah. Sekali-sekali aku dong yang disembah, aku yang disanjung, aku yang dihormati. Akhirnya dia harus dibuang dari surga dan menjadi si jahat, menjadi iblis Bapak. Ya, kita lihat kelimpahan, punya segala-galanya bukan menjamin, bukan jaminan untuk seseorang itu bisa merasa cukup, merasa puas akan kehidupannya. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat Matius pasal 6 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus ketika murid-muridnya datang kepada Yesus dan murid-murid mengatakan, ajarilah kami berdoa. Ya, di dalam Matius 6 ayat yang ke-11 itu Yesus mengajarkan murid-murid itu berdoa dan dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami sebanyak-banyaknya. Benar gitu Bapak Ibu? Benar? Enggak, tetapi dikatakan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi Alkitab ini mengajar kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-14 juga di situ dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya, gajimu berapa? Ya, cukupkan, kelola gajimu itu supaya bisa mencukupi kebutuhanmu. Jangan sampai lebih daripada itu. Kalau sudah lebih daripada gaji, maka mulai akan timbul niat-niat jahat. Ya, siapa lagi yang bisa nolong? Siapa yang saya bisa mintain untuk ini, untuk itu? Ya. Bahkan Alkitab juga mencatat, kita juga harus memiliki rasa cukup di dalam ibadah, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk kebutuhan atau untuk keperluan kita, tetapi di dalam ibadah itu kita juga perlu memiliki rasa cukup. Kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Dikatakan di situ, memang ibadah itu
kalau disertai, ya ini, rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar kepada orang yang beribadah dengan rasa cukup itu. Jadi kita banyak mencatat supaya kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita memiliki satu sikap hati yang merasa puas dan senang. Kita harus memiliki sikap hati merasa puas dan senang dengan apa yang ada pada kita. Ya, ini yang ada pada kita, senangi. Ada rasa senang, rasa puas dengan ada yang kita miliki, yang kita punya sekarang ini. Jadi pikiran kita akan tertutup untuk terus memiliki yang lebih atau iri dengan orang yang memiliki banyak kekayaan atau banyak hal-hal yang lebih dari kita. Jadi apa yang ada pada kita sekarang ini, syukuri itu, senang akan itu, dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada yang kau miliki sekarang ini. Ya, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang diberikan Allah kepada kita hari demi hari. Cukupkan dirimu dengan berkat Allah yang Tuhan percayakan kepada kita hari demi hari. Ya, jadi kita harus belajar mencukupkan diri kita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, cara ampuh untuk kita merasa puas atau merasa cukup, maka kita harus mengarahkan pikiran kita pada keadaan kita yang sekarang ini. Ya, ini ada pada saya sekarang ini milik saya, ini kepunyaan saya sekarang ini. Ya udah, ya saya fokus aja dengan apa yang ada yang saya miliki sekarang ini. Jadi gak akan terus nafsu atau keinginan kita akan terus mengembara kemana-mana, melihat ini, pingin itu dan pingin itu. Tapi lihat, oh ini aku ada kok punya ini, aku ada ini, aku sekarang ini ada ini, aku ini. Terutama kondisi, oh saya sehat sekarang ini, saya kuat sekarang ini. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu arahkan pikiran kita pada keadaan kita yang sekarang ini. Kita lihat Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Kalau kita mungkin hitung-hitungan, dia lebih banyak enggak enaknya daripada enaknya. Dia harus dijebloskan di penjara, dia dicurigai, dia dihukum, dia dicaci maki, dia difitnah. Lebih banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek dia alami di dalam pelayanannya daripada hal-hal yang baik, hal-hal yang nikmat sebenarnya. Tetapi kita lihat Paulus selalu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dia. Bahkan dia mengatakan, aku tahu apa artinya itu kekurangan, aku tahu apa artinya kelimpahan. Baik di dalam kelimpahan, baik di dalam kekurangan, dia bisa mengucap syukur, dia bisa menerima kondisi dan keadaan itu tanpa bersungut-sungut kepada keadaan dan kepada Tuhan. Jadi Paulus mengajarkan kepada kita, dia mengatakan nggak menjadi kaget ketika kita hidup di dalam kelimpahan dan kita mulai lupa diri dan lupa sekeliling kita, dan tidak juga menjadi drop, tidak menjadi lemah ketika Tuhan izinkan dia juga berada di dalam kondisi yang susah, kondisi tidak punya apa-apa,
kelaparan, di dalam ketelanjangan, dia tidak menjadi penghujat Tuhan dan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tapi dia selalu mengatakan, dia punya keyakinan yang kokoh. Dia mengatakan, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparan, ketelanjangan, peperangan, pedang, maut sekalipun tidak akan ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa bisa keluar satu pernyataan yang indah seperti ini, Bapak Ibu? Karena Paulus sudah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dia. Dia bisa menerima segala keadaan. Dia juga bisa mensyukuri dan mencukupkan diri. Dia belajar, dia melatih dirinya untuk melihat apa yang dia miliki sekarang ini, keadaannya yang baik itu, dia merasa sudah lebih daripada cukup, sehingga dia terima keadaan itu dan dia merasa cukup dan merasa puas akan kondisi yang dia alami itu, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perlu belajar untuk kita juga mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Saya sampaikan satu ilustrasi. Pada satu hari, Bapak Ibu, ada seorang kaisar memanggil penunggang kudanya. Dia mengatakan, seberapa luas pun tanah datar yang engkau bisa kuasai dengan kudamu itu, maka itu akan menjadi milik. Waduh, si penunggang kuda ini dengan begitu semangatnya mengeluarkan kudanya dari kandang, Bapak Ibu, dan dia mulai menunggangi kudanya itu, dan dia pecut kudanya itu supaya lari sekencang-kencangnya, supaya dia bisa menjelajahi tanah yang datar itu seluas-luasnya, supaya dia memiliki tanah atau menjadi tuan tanah, Bapak. Oh, dia terus tut kudanya itu, semakin kencang kudanya itu berlari, maka semakin luas tanah yang akan menjadi milik dia, Bapak. Terus nggak pernah berhenti, perutnya lapar, dia nggak hiraukan, yang dia ingat, aku akan menjadi tuan tanah. Terus semakin berpacu dengan kudanya itu, seluas-luasnya dia pingin kuasai tanah itu. Dia udah capek, gerah, ya nggak hiraukan juga. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam otaknya, bagaimana caranya kuda ini bisa lari semakin kencang, semakin luas tanah yang bisa dijelajahi. Terus menerus dia ada di punggung kuda itu, berlari dan berlari, tak pernah beristirahat. Ya, akhirnya dia sampai pada suatu tempat di mana tanah yang sudah begitu luas dia jelajahi dengan kudanya, Bapak Ibu. Dia sudah menjadi begitu kelelahan, hampir mati. Dalam kondisi seperti ini, dia baru berpikir. Dia mengatakan seperti ini, mengapa aku memaksa diri begitu keras untuk menguasai daerah yang begitu luas? Ya, sebelumnya ini dia kan belum merasa puas. Waduh, udah 1 hektar, aduh kok masih 1 hektar, pingin 2 hektar, pingin ratusan hektar, pingin ribuan hektar. Tapi ketika dia tiba pada titik dia sudah hampir mati karena kelelahan, dia baru berpikir dan dia mengatakan, sekarang aku sudah sekarat dan aku hanya butuh tempat yang begitu kecil untuk menguburkan diriku sendiri. Dia baru sadar, waduh, aku memiliki tanah beribu-ribu hektar, tapi saat ini kalau aku mati, dia butuh tanah berapa meter, Bapak Ibu? 1 meter kali 1 kali 2, 1 meter kali 2.
Nggak ada bedanya orang kaya dengan miskin, Bapak Ibu. Toh pada akhirnya tempat yang disediakan keluarga kepada kaya dan kepada si miskin hanya 1 meter kali 2 meter. Mungkin ada bilang, "Pak, di Sentong itu luas." Yuk, yang lahannya tetap 1 kali 2, Bapak Ibu. Itu hanya ornamennya aja, dibuat luas, ya dibuat taman, ya dibuat bangunan. Tapi untuk menutupi peti mati itu dibutuhkan tanah hanya 1 kali 2. Terus mungkin ada di antara kita menyimpulkan dari ilustrasi yang sampaikan, "Oh Pak, berarti kita nggak usah kerja keras ya, ya nggak usah pingin punya tanah, punya rumah." Ya enggak gitu juga. Tapi intinya dari perumpamaan ini belajar mencukupkan diri. Karena toh atau pada akhirnya enggak sebanyak yang kita dapat itu kita butuhkan. Hanya 1 kali 2 meter saja. Arti penyertaan Tuhan itu dia terlibat dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita mengalami susah, dia juga yang sanggup karena dia menyertai, memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita sakit, karena dia menyertai kita, dia juga sanggup menolong dan memberikan kita kesembuhan. Ketika kita berkekurangan, karena dia menyertai kita, dia yang akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya itu. Ya, jadi nggak hanya mungkin orang tua bilang seperti ini, "Nah, kamu harus mainan aja di samping ya. Mama ada kok, sama-sama kamu di kamar ini." Ya, ada bersama-sama dengan anaknya, tapi karena mamanya kan asik main medsos, waduh, postingan temennya di komen, balas lagi komen mengkomen. Ada loh video ya, anaknya itu lah pergi masih kecil, ada sumur di samping, Bapak Ibu, sumur galian itu loh. Iya ya, namanya anak kan, mana tahu bahaya. Dia unga-ungi seperti ini deh, loh airnya jernih loh, kok kayak kaca ada wajahnya, nyemplung Bapak Ibu. Padahal ada mamanya menyertai dia ada di tempat itu. Itu penyertaan manusia. Tapi Tuhan kalau dia mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tidak seperti orang tua ngawasin anaknya, ada sama-sama tapi anaknya bahaya. Orang tuanya sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan HP-nya sendiri, anaknya masuk sumur mati, kaku di sumur itu. Penyertaan Tuhan tidak seperti itu, tapi penyertaannya dia menyertai, ada bersama-sama dengan kita, dia memperhatikan, dia menjamin, dia mengawasi, dia juga menjaga kita, dan dia memberkati kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa kita harus mencukupkan diri atau rasa cukup dengan apa yang ada pada kita? Yang pertama, karena ada firman Tuhan yang mengatakan dia akan menyertai kita, dia ada selalu bersama-sama dengan kita, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Yang kedua, ya, alasannya mengapa kita harus mencukupkan diri, karena ada jaminan atau janji Allah untuk menolong kita. Dia ada di pihak kita, ya. Ayat yang ke-6 bisa ditampilkan, Tas, ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, ada janji Tuhan, dia menjadi pembela kita. Maka orang yang teguh kepada janji firman Tuhan itu, dia akan bisa berkata kepada ketakutan-ketakutan yang menyerang dia. Dia mengatakan, sebab itu aku punya keyakinan,
Aku berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, karena keyakinannya itu begitu kokoh, maka dia tidak akan takut dengan kabar-kabar yang menakutkan. Hatinya teguh, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Orang yang punya keyakinan yang kokoh terhadap Tuhan itu, maka dia akan memiliki kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Tuhan itu lebih daripada polisi, lebih daripada tentara, lebih daripada backing yang kuat yang ada dalam dunia ini. Cuma dia katakan, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Atau ada firman Tuhan mengatakan, kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah itu berpihak kepadaku, maka ancaman, siasat, apapun yang sudah dibuat oleh manusia untuk mencelakai kita tidak akan mempan. Karena apa? Ya karena seperti ini ya. Ini benda ini ada dalam genggaman saya, Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang yang mau mengambil barang ini atau mau karena pingin memiliki barang ini, dia mungkin harus memukul dengan kayu, dengan besi, maka yang kena bukan barang ini, Bapak Ibu. Yang kena apa? Yang kena apa? Tangan saya, jari-jari saya yang luka, dan dia akan aman terkendali karena ada di dalam genggaman yang kuat. Tuhan pembela kita seperti itu, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang berusaha untuk mencabut nyawa kita, membinasakan kita. Yang kena bukan kita, tapi tameng kita itu, perlindungan kita, Tuhan yang kena. Karena dia penjaga kita, kita ada dalam genggaman kita, genggaman dia. Kita selamat, terhindar, dan dia yang kena. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sebabnya kita pentingnya memiliki keyakinan yang teguh terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, Tuhan mengatakan, kalau Tuhan menjadi penolong kita, maka ketakutan-ketakutan itu tidak akan menghantui hidup kita. Maka karena ada Tuhan pembela kita, menyertai kita, tidak ada yang bisa untuk merebut kita dari tangan Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Walaupun mungkin rencana manusia ingin membinasakan kita manusia, tapi kita sering nyanyikan ya, sehelai rambut kalau Tuhan tidak izinkan nggak akan gugur di ke tanah, Bapak Ibu. Ya, dulu rambut saya nggak setipis ini, Bapak Ibu. Ya, saya lihat ijazah saya SMA itu, saya iri, wih, dulu rambut saya tebal dan besar-besar, Bapak Ibu. Setelah di asrama, ya namanya asrama itu kan, ya itu kan naik turunnya berkat kita, naik turun gitu kan. Ya, kalau kita punya berkat yang banyak, beli sampo yang lumayan bagus. Tapi kalau nggak ada uang, jangankan sampo yang mahal, sampo yang murah aja nggak beli. Jadi mesti sampo kisah rasul, kebersamaan. Sampo siapa yang ada minta, atau sampo siapa yang tinggal di kamar mandi, ya udah pakai aja. Jadi samponya nggak teratur, Bapak Ibu, mulailah rontok. Saya sedih waktu itu ya, dulu rambut saya dulu bagus, dulu kaku ya Bapak Ibu ya, seperti rambut Jepang itu. Jadi ke depan terus kayak apa, tak usaha nggak bisa, karena kaku kayak ijuk, Bapak Ibu ya. Tapi kenapa sekarang kok jadi halus gitu? Saya sempat nangis. Ya, saya berdoa, Tuhan, rambut rontok dalam nama Tuhan Yesus, nggak rontok lagi. Ya, kalau saya bangun tidur pagi-pagi, saya lihat bantal saya, spray saya kan ya, selama itu spray putih, kalau dulu zaman saya dia putih semua. Waduh, akan nyata sekali kelihatan rambut itu. Tapi setelah saya ngerti firman Tuhan, saya lihat orang berontok, ya udah biarin, ya. Karena Tuhan izinkan rambut saya rontok, maka rontok. Kalau nggak Tuhan izinkan, maka nggak akan rontok. Jadi itu menjadi penghiburan bagi saya, Bapak Ibu. Sekarang ini ya,
rontok ya keras, rontok aja. Toh nanti kalau Tuhan mau bisa diganti, tumbuh kembali. Ya, rambut satu helai aja kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan rontok Bapak Ibu. Apalagi nyawa kita Bapak Ibu. Ya, hidup kita itu sungguh sangat berharga di pemandangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, karena hanya ketika kita merasa cukup dengan dengan apa yang ada pada kita, maka kita juga akan terus merasa puas akan berkat Tuhan. Dan dalam kondisi seperti ini, maka hati kita juga akan melimpah dengan syukur kepada Tuhan si pemberi berkat itu. Ya, alasannya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, ya karena ada firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan itu menjamin kita, Dia akan menolong kita, karena Dia ada di pihak kita, maka tidak ada yang bisa untuk melawan dan tidak akan ada yang bisa membinasakan kita tanpa seizin Tuhan. Ya. Amin. Firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, supaya kami punya sikap hati untuk bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Kami mencukupkan diri dengan gaji kami, dan kami juga merasa ada rasa cukup di dalam ibadah, maka akan mendatangkan keuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang berjanji dengan firman-Mu bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan dan meninggalkan kami. Artinya ada jaminan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang berfirman, Tuhan selalu ada di pihak kami, akan membela kami. Maka kami tidak takut oleh ancaman, oleh situasi dan kondisi yang tidak berpihak kepada kami. Kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.